Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin adalah bagian dari pemerintah Kota Banjarmasin yang bertugas dan berfungsi dalam melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan, kesenian, dan pariwisata Kota Banjarmasin. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin memiliki satu visi yang kuat. Kayu Baimbai menuju Banjarmasin Baiman, bertakwa, aman, indah, maju, amanah, dan nyaman, serta menjalankan berbagai misi dengan tujuan kebudayaan, kesenian, serta pariwisata di Kota Banjarmasin dapat lestari, berkembang, dan dipromosikan secara maksimal. Ada 6 program dan 16 kegiatan yang kita lakukan sepanjang tahun 2020, 2021 maupun tahun-tahun yang akan datang. Pertama, program pengembangan kebudayaan. Kegiatannya adalah penampilan seni budaya Banjar, menampilkan seni budaya Banjar, tari-tarian, madihin, musik. Ya, kita melayani permintaan dari instansi pemerintah maupun masyarakat. Program kedua, program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Banjarmasin itu termasuk kota pusaka, kota yang ditetapkan sebagai kota yang memiliki warisan budaya. Nah, Banjarmasin masuk di dalam anggota jaringan kota pusaka Indonesia yang dari sekian ratus kabupaten kota di Indonesia, Banjarmasin masuk di dalam anggota itu. Anggota ini perkembangan terakhir adalah sekitar 80 kabupaten kota. Program yang ketiga adalah peningkatan daya tarik destinasi wisata. Nah, termasuk di dalamnya ada 4 kegiatan, jadi pengelolaan objek daya tarik wisata, kemudian operasional dan pengelolaan kawasan wisata Siring Tendean. Program yang keempat adalah terkait dengan pemasaran pariwisata. Nah, pemasaran pariwisata ini kita pembuatan media promosi seperti buku, leaflet, goodie bag, maupun merchandise yang lainnya sebagai souvenir bagi tamu yang datang ke Banjarmasin maupun bagi kalangan pemerintah kota yang melakukan kunjungan ke daerah lain. Nah, kemudian kita mengoperasionalkan pasar wadai online. Nah, pasar wadai online ini adalah sebagai antisipasi atau respon pemerintah dengan diterapkannya PSBB ataupun dalam kondisi masih pandemi, di mana pasar wadai online itu sebagai pasar kuliner terbesar di Kalimantan yang biasanya diselenggarakan selama 1 bulan penuh dengan menggelar dagangan secara langsung. Nah, karena pandemi ini lalu tidak bisa. Program kelima adalah pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif ini memang masih hal yang baru. Nah, ini sedang berlangsung. Nah, mudah-mudahan akhir tahun peta jalan ataupun roadmap-nya ini segera selesai. Nanti akan menentukan arah kebijakan pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif ini. Terakhir adalah program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Termasuk di dalamnya ada peningkatan peran serta masyarakat melalui kelompok sadar wisata. Pokdarwis ini adalah mata kami, kaki tangan kami, ujung tombak kami dengan memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan diri mereka di wilayah-wilayah yang mempunyai potensi pariwisata. Kemudian ada kegiatan yang namanya pemilihan Nananggaluh Banjar. 1 minggu yang lalu kita baru melaksanakan grand final pemilihan Nananggaluh Banjar. Kegiatan yang kedua dari program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah pelatihan wirausaha baru kepariwisataan. Di tahun 2020 itu ada 500 wirausaha dikembangkan. Itu bagian daripada banyak diantaranya adalah sektor kepariwisataan. Sektor kepariwisataan, kuliner terutama, karena kekuatan Banjarmasin itu di kuliner. Nah, jadi wirausaha baru yang bergerak di sektor kuliner ini kita coba kembangkan dan kita tata supaya produk mereka betul-betul memiliki nilai jual. Kegiatan yang berikutnya dari program ini adalah pelatihan dasar kepariwisataan. Nah, ini kita latih mereka
Nah, baik yang dari masyarakat maupun dari kelompok-kelompok pariwisata, dari himpunan pariwisata, dari hotel, dari restoran, dari warung. Nah, kita latih mereka. Terakhir juga ada sertifikasi pelaku usaha. Nah, tadi terkait dengan pelatihan, pelatihannya itu adalah bentuk kegiatannya, sertifikasi adalah hasilnya. Nah, jadi mereka mengantongi sertifikasi yang didapatkan melalui uji kompetensi. Dari data yang kami kumpulkan, tercatat pada tahun 2018 ada 55,6% peningkatan sanggar seni atau pelaku seni dan budaya Banjar. Sedangkan pada tahun 2019, sejak munculnya COVID-19, terjadi penurunan menjadi 50,41%. Dan pada tahun 2020, saat puncak COVID-19, menurun menjadi 23,98%. Cagar budaya yang direkomendasikan terdata pada tahun 2018 tercatat 50%. Lalu pada tahun 2019 menjadi 66,67%. Dan pada tahun 2020 tercatat 40% melebihi dari target sebesar. Untuk kunjungan wisatawan terbagi dalam dua jenis, yaitu wisatawan Nusantara dan mancanegara. Untuk wisatawan Nusantara, pada tahun 2016 tercatat sebanyak 681.573, pada tahun 2017 tercatat 745.537. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 862.220 dan juga meningkat pada tahun 2019 menjadi 862.863 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 346.949. Untuk wisatawan mancanegara juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat 2.702, pada tahun 2017 tercatat 2.955, pada tahun 2018 tercatat 3.417, pada tahun 2019 tercatat 3.520 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1.161. Untuk meningkatkan pariwisata yang lebih baik, perlu adanya SDM pariwisata yang profesional. Terdata sejak tahun 2018 tercatat 30%, lalu meningkat pada tahun 2019 meningkat menjadi 32,8%, dan semakin meningkat pada tahun 2020 menjadi 48,07%. Tentunya, semua program dan kegiatan yang kami lakukan memiliki tujuan yang terencana. 1. Meningkatkan aktivitas unggulan daerah sektor pariwisata. 2. Terbukanya lapangan kerja. Serta sasaran yang kami fokuskan untuk 1. Meningkatnya pelestarian nilai seni budaya Banjar. 2. Meningkatnya pelestarian cagar budaya. 3. Meningkatnya SDM pariwisata yang profesional. 4. Meningkatnya kunjungan wisatawan. Namun, dalam pelaksanaan programnya, ada beberapa kendala yang ditemui. 1. Belum memadainya sarana dan prasarana umum untuk kegiatan promosi pariwisata, seni, dan budaya. 2. Masih kurangnya SDM pariwisata yang dimiliki untuk mengembangkan sektor pariwisata di kota Banjarmasin. 3. Kurangnya kuantitas promosi wisata di tingkat nasional dan internasional yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. 4. Masih lemahnya koordinasi antar instansi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam hal pelaksanaan kegiatan kepariwisataan. Semua program dan kendala yang ada bisa kita lalui bersama. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih kepada berbagai elemen terkait.